Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel TEC. Oke, buat seluruh teman-teman atau para pemirsa di mana saja berada, tentunya di kesempatan pagi menjelang siang ini TEC masih akan menyajikan beberapa kegiatan-kegiatan yang hasil budidaya. Jadi kepada para pemirsa, khususnya kepada pemula, ini di hadapan saya ada sebuah beringin, ini hasil gabungan. Saya gabung, ini kurang lebih sudah seumur 4,5 tahun. Jadi dulu ada beberapa batang ini memang saya gabung sehingga sudah mengalami beberapa proses atau tahapan demi tahapan, dan juga untuk perawatannya memang ya saya anggap ekstra teman-teman. Jadi ini ada beberapa dahan-dahan yang sudah begitu kerap, ini akan saya coba, akan saya program atau dengan konsep-konsep saya atau konsep-konsep TEC untuk membuat koleksi beringin gabungan seperti apa. Jadi ini ada beberapa dahan yang akan saya kurangi ya, supaya nanti akan lebih bagus. Oke, selamat menyaksikan. Oke, jadi dari awal akan kita buang dulu teman-teman ya, dikurangi untuk penyorasian. Oke, ini dibuang, dikurangi, kemudian ini juga. Jadi kita harus memilih dahan ini tentunya mana yang begitu mepet ya teman-teman ya, harus kita buang. Jadi ini untuk bagian bawah atas ini yang harus kita kurangi dulu. Jadi teman-teman, ini yang kita namakan batang atau dahan yang bagian bawah ya. Jadi bagaimana cara untuk menyorasikan dengan sebuah pohon yang sudah begini menyatu ya. Ini memang sementara persiapan ini udah akan mendekati dipanen teman-teman. Jadi ini nanti setelah diprogram, nanti sembari untuk menunggu dahan yang bagian bawah sudah serasi, baru kita panen. Jadi jangan keliru kita untuk memilih dahan ini, tapi ini sudah detik-detik yang terakhir teman. Kalau keliru nanti ya kita nunggu lagi tunas mudanya, sehingga akan lebih lama. Jadi untuk penyerasian ini harus banyak dibuang, kemudian yang bagian atas ini harus dipendekkan ya teman ya. Coba, nah ini akan saya potong segini. Nah jadi nanti bagian sini juga dikurangi supaya asimilasinya ke dahan-dahan yang bagian bawah dan ke atasnya ya. Jadi dari bawahnya harus besar supaya ada serasinya teman-teman. Nah, jadi tidak harus dibuang semua, tapi yang artinya dipotong ini menunggu, atau mungkin ini ada beberapa tunas sehingga nanti tumbuhnya agak lambat, sehingga otomatis proses makan akan diisi ke dahan-dahan bagian bawah. Oke, kita lanjut. Gimana, coba kita cek dulu. Jadi seperti ini teman-teman ya. Lah ini batang yang saya gabung ini sudah hampir menyatu, tinggal sedikit lagi, tapi itu nanti harus digenjot dengan pupuk organiknya sehingga supaya akan lebih cepat besar.
Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau diputar, nah ini kalau dari bagian atas, oke. Nah, dari bagian samping, jadi seperti ini teman-teman untuk program di TEC. Jadi seperti ini teman-teman untuk program awal. Jadi kita berupaya yang bagian bawah ini yang harus kita besarkan dulu ya. Jadi kalau batang segini ini memang minimal ini dahan yang paling bawah itu ya minimal ini ya sejempol-jempol kaki orang dewasa. Jadi bentuknya harus mengimbangi ke atas sehingga agak mengecil yang sampai ujung ini nanti akan lebih kecil lagi ya. Jadi seperti ini untuk program pemisaran dahan ini sudah mendekati. Jadi ini harus digenjot pupuk ya teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini sudah saya siapkan pupuk. Nah, ya, jadi ini harus tabur pupuk dulu tipis. Nah ya, bongkar supaya akarnya keliling nanti. Nah setelah itu baru inilah pupuk kompos yang sudah difermentasi. Ini harus mutar juga teman-teman ya. Ini karena sudah tidak lama lagi mau dipanen, jadi harus diembat supaya program-program tadi akan cepat berkembang besar. Kalau sudah layak ya enggak nunggu lama-lama dipanen. Jadi untuk membuat sebuah koleksi yang sangat super, prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi yang semula dari bahan ini beberapa potong, setelah digabung menjadi seperti ini, artinya ini sudah ada gambarannya ya. Artinya kalau dinilai ini sudah lumayan teman-teman. Kemudian ini ya, supaya tidak dicakari ayam teman-teman, kalau bisa dikasih atau ditutup dengan sebuah benda. Kalau bisa ya mungkin bata bisa, batu bisa. Kalau memang tidak ada, bisa dipakai dengan sebuah batang atau daun naga ya. Ini supaya ayam ini tidak takut karena berduri ini. Tetapi kalau ini dibiarkan saja, biasanya ya namanya ayam liar atau ayam tetangga ini kan banyak. Jadi nanti akan rusak sehingga kompos atau pupuk yang diberikan nanti akan bertabur kemana-mana sehingga nggak ada artinya teman-teman. Jadi untuk menyiasati supaya aman dari pengusaan ayam itu ya ini ya. Jadi kawan-kawan pemula juga supaya bisa mengambil hikmahnya kalau proses di rumah masing-masing untuk penyelamatan pupuk kompos. Inilah caranya seperti ini. Kalau sudah dimasukin ayam ini akan tabur kemana-mana ya. Yang sangat disayangkan kan itu. Nah, udah seperti ini baru. Jadi di TEC ini ada beberapa program-program penggabungan batang teman-teman ya. Coba ini saya tunjukkan sedikit. Sebenarnya cuma ada kalau 25 batang penggabungan. Oke, coba. Nah, seperti ini hasilnya program yang baru dibentuk. Nah, ini dia untuk mengamankan supaya tidak dicakar ayam. Kemudian sampingnya juga ini programnya batang sudah ya. Kemudian ini juga oke. Kemudian yang ini juga terus mengarah ke arah sana teman-teman. Nah, jumlah yang berada di TEC sudah
ada sekitar kurang lebih 25 batang yang sudah ukurannya hampir sama, tapi mungkin beda-beda ya, nanti akan dibentuk beberapa jenis koleksi tapi tidak selalu sama ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Salam buat kawan-kawan pemula, tetap semangat. Pasti sehat. Kalau tidak semangat jalan di tempat, betul itu teman-teman. Apalagi sekarang ini lagi di mana-mana sudah marak, sudah booming ya, banyak pendatang-pendatang baru yang tentunya sehobi ya. Jadi untuk membuat koleksi itu memang sebaiknya ya teman-teman ya, kalau bisa upayakan berbudidaya. Jadi kapanpun bisa dipanen sambil ditunggu, sambil diproses, sehingga nanti semakin lama akan membaik, bagus. Jadi dipindahkan ke pot itu sudah tinggal perantingan saja. Jadi seperti ini yang dapat saya sajikan tadi. Ini tentunya tinggal menunggu dahan-dahan yang paling bawah besar sudah serasi, saya panen. Bahkan sering terjadi di TEC program-program ini di mahar kawan ya. Ya cukup lumayan lah nilainya, cuman dilihat dari bentuk karakter dan besarnya ya. Kalau besar tentunya maharnya juga besar, kalau kecil ya kecil ya. Makanya semangat kita. Jadi di halaman ini memang ya nggak perlu saya sebutkan berapa jumlahnya, tapi kawan-kawan bisa ngelihat saja ya. Bagian di kebun Loa juga mungkin belum, terus di Mirten juga belum, kemudian di Serbin juga belum saya bikin videonya. Memang sudah saya budidaya, dan juga boxus juga lumayan betul, tapi masih ukuran jempol-jempol tangan tapi teman-teman ya. Tapi ya cukup lumayan ya sebenarnya sih, nggak seberapa nilainya, tapi kalau untuk minimal menambah koleksi supaya bervariasi. Jadi saya kira itulah yang dapat saya sampaikan, hanya untuk sedikit menggugah kawan-kawan yang setengah-setengah. Semoga bisa 100% semangat. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi ingat kembali ya, kepada seluruh penggemar TEC yang setia dengan channel saya ya, terima kasih. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, kemudian like, komen sangat ditunggu. Mudah-mudahan TEC bisa memberikan jawabannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah dan selamat siang semuanya. Terima kasih.